Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi di program PUK Berbicara. Nah, edisi kali ini lumayan seru nih karena kita bisa menghadirkan narasumber yang kece, yang kece dan yang cantik. Karena kan kebanyakan kita mewawancarai aktivis serikat pekerja cowok, dan kali ini alhamdulillah kita bisa mendatangkan aktivis serikat pekerja wanita gitu. Siapa sih orangnya? Langsung aja kita suruh dia untuk memperkenalkan diri sendiri ya. Halo Mbak, namanya siapa? Nama saya lengkapnya Sugianti, tapi kita sering dipanggilnya itu lebih akrabnya, biar lebih akrabnya itu II. Oh, II. Mbak II ini Ya. aku panggilnya Mbak II ya. Ya, Bu. Dari mana ya, maksudnya dari PUK mana gitu? Saya dari PUK MPS Padamara, atau kalau nama perusahaannya itu PT Mitra Karya Triutama, yang bergerak di bidang IHT, industri hasil tembakau. Oke. Produksinya kita itu Sampurna Hijau. Sampurna Hijau yang berada di Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Ya teman-teman, berarti ini aktivis serikat dari Jawa Tengah ya. Oke, selain aktif di PUK, Mbak II, aku panggilnya Teteh monggo. Karena ini di Bandung, di Bogor, Iya. suasananya rada-rada Sunda gitu. Iya. Mbak II itu di PUK jadi ketua PUK ya? Saya ketua PUK udah 2 periode ini. Oke. Kemudian saya juga di pimpinan cabang RTMM Kabupaten Purbalingga sebagai wakil ketua. Oke. Kemudian di Purbalingga juga DPC KSPSI sebagai bendahara, wakil bendahara. Oh, jadi sudah lintas federasi kalau kayak begini ya? Ya, Wah, luar biasa, luar biasa. Aktif di keserikatan itu dimulai dari kapan? saya aktif masih baru. Baru Saya pendatang baru, aktif mulai tahun 2015. 2015 pendatang baru. Bagaimana saya? Saya itu aktifnya baru. Kan ada yang lebih, udah sampai 15 tahun, 25 tahun, ya kan? Iya, oke. Jadi dalam tempo 5 tahun sudah malang melintang nih ya. Iya. Dari mulai PUK, PC, kemudian sampai ke DPP. Wah, itu luar biasa kan menurut saya. Nih, Mbak II, ini sih pertanyaan yang mungkin sering banget diajukan ya kepada teman-teman. Ini juga jadi masalah tersendiri, terutama di PUK saya juga sih, tentang keikutsertaan seorang wanita itu dalam organisasi serikat pekerja yang dinilai katanya sih masih minim dan ya didominasi oleh kaum pria lah. Bagaimana menurut Mbak II? Oke. Sebenarnya peranan wanita itu dalam serikat pekerja itu khususnya RTMM ya, Oke. itu peluangnya dibuka sangat lebar. Itu pernah dibahas di Rapimnas kalau nggak salah waktu di Lampung. Rapimnas 4 kalau nggak salah, atau 5. Saya rada lupa dulu. 4, karena yang 5 itu di Tangerang kalau nggak Oh salah. ya, berarti 4, bahwa dari pengurus PUK Pekalongan nggak salah waktu itu mengusulkan bahwa jangan menutup pintu untuk perempuan maju di depan. Oke. Jangan hanya memberikan peranan wanita hanya di belakang atau di dapur. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya perempuan itu maju, nggak hanya laki-laki saja yang di depan gitu ya. Oke, benar. Sebenarnya perempuan itu tinggal dari awalnya itu memang perempuan itu untuk meluangkan waktunya itu yang rada susah. Iya. Dan di serikat pekerja itu harus mengorbankan waktu, keluarga juga, terus Tenaga, pikiran. nah itu juga. Dan perempuan itu sebenarnya adalah makhluk paling kuat menurut saya. Oh, gitu. Jadi pesan saya sih untuk perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya RTMM, gak usah takut belajar masalah organisasi, terlebih masalah serikat buruh. Oke. Atau khususnya kita di RTMM, karena itu sangat membuat kita memiliki karakter pribadi yang lebih kuat lagi. Terus dan untuk mempelajari hal itu sekarang itu nggak sesulit dulu. Kalau dulu itu, kalau saya harus ikut ke Semarang, pendidikan ke Semarang, kemana nunggu undangan. Ya. Nah, kalau saat ini perangkat atas itu sangat terbuka lebar. Kalau kita mau membuat pendidikan di perusahaan kita sendiri atau di wilayah kita sendiri di daerah, itu sangat mau, dan mereka akan sangat mengapresiasi dan sangat senang kalau diundang.
khususnya saya ini pengalaman saya sendiri ya. Oke. Di PUK-nya saya satu-satunya PUK di MPS seluruh Indonesia, Oke. pabrik rokok itu yang pernah mengadakan pendidikan tentang serikat pekerja di RTMM itu baru MPS Padamara Wah. di Purbalingga. Luar biasa ya. Itu diadakan tahun berapa tuh, Mbak I? Itu sering dari awal saya menjadi PUK, angkatan pertama saya jadi PUK, periode pertama saya jadi PUK itu saya pernah sekali. Kemudian periode berikutnya itu saya lebih sering dan bisa difasilitas, ada yang memang mengadakan sendiri dari PUK dengan dana PUK sendiri. Oke. Kemudian ada yang dari dana PD mempercayakan ke kami, pimpinan daerah ya mempercayakan ke kami. Kemudian ada yang dari dana pimpinan pusat mempercayakan kepada PUK untuk membuat pendidikan itu. Dan satu lagi, pernah kita mengadakan pendidikan semacam kayak training of trainer itu yang berbayar, dan ternyata dari PUK selain RTMM itu juga tertarik Oh begitu. mau jadi penyelenggaranya RTMM, PUK RTMM yang minat itu dari PUK-PUK selain RTMM. Wah, ini luar biasa. Jadi semacam justru malah jadi penyelenggara, jadi pionir. Ini luar biasa jawabannya karena tadi pertanyaannya simple dan dijawab dengan luar biasa. Ini luar biasa banget ya, Mbak Ii. Terima kasih atas kayaknya udah merangkum semua itu. Tadinya itu saya pengen tanyakan satu-satu. Ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana gitu. Masalah waktu jadi. Iya sih, tapi saya tahan sebentar nih, satu pertanyaan terakhir Mbak Ii. Ini sih lebih kepada pertanyaan titipan sih buat teman-teman yang dalam tanda kutip pekerja wanita, apalagi yang sudah berkeluarga. Apa nih tips dan triksnya ya kan, biar tetap bisa aktif di serikat pekerja tanpa menghalangi dia bertanggung jawab di keluarganya, seperti itulah. Oke. Tipsnya adalah satu, jangan pernah mengabaikan tugasnya di rumah. Dalam arti begini, kasih sayang kita kepada anak, suami ataupun keluarga lah ya, seluruh keluarga. Saat kita offline atau lagi bareng, kita maksimalkan tuh. Saat kita lagi tugas di sini, kita harus sempatin waktu. Mungkin saat kegiatan itu saat lagi istirahat atau apa, sempetin waktu. Zaman sekarang kan udah teknologinya bagus tuh, bisa VC atau bercanda. Buat kita terus dekat dan informasikan setiap kegiatan kita, perjalanan kegiatan kita kepada keluarga, terutama suami, supaya suami itu selalu berpositif thinking terhadap kita di sini. Oh iya benar-benar. Itu tuh teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Ii atas segala macam informasi juga ilmu yang di-sharing oleh Mbak Ii kepada kita. Saya sih berharapnya bahwa ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, khususnya pekerja wanita, bahwa tiada sekat, tiada batasan, bahwa siapapun bisa aktif dalam serikat pekerja tanpa mengenal gender. Begitu ya. Betul. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau nanti ada kata-kata saya yang salah, Mbak Ii. Sama-sama Mas, saya ada yang kurang, mohon maaf. Oke teman-teman, begitu aja video yang bisa kami share. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.